Sekarang saya minta izin lagi, Mas Teguh, untuk memutarkan video pengantar dari Michael Maitimo. Michael adalah Direktur Eksekutif dari ALZI. Silakan, Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Michael Maitimu, Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kak Airin, khususnya yang menyelenggarakan kegiatan sesi pembelajaran yang kedua pada hari ini untuk komunitas warga Kalibata City. Dari warga, oleh warga, untuk warga, menebar pengetahuan dan kebaikan dengan tema Peduli Warga Pikun di Hunian Vertikal. Yuk kita pelajari. Jadi tadi Bapak Ibu dan Kakak mungkin sudah mendengar dan juga informasi yang disampaikan oleh Kak Airin. Singkat cerita bahwa Kak Airin merupakan salah satu champion ALZI mula-mula sejak ALZI berdiri di tahun 2013 untuk menyebarkan informasi tentang demensia Alzheimer di berbagai komunitas. Dan kemudian Kak Airin juga pergi kemanapun untuk memberitakan tentang Alzheimer, dan juga beliau menjadi trainer. Waktu itu trainer manager untuk membantu ALZI dalam memberikan sesi-sesi pelatihan tentang demensia Alzheimer. Dan hari ini senang sekali, terima kasih banyak kepada Kak Airin khususnya yang memberikan sosialisasi tentang peduli warga pikun di hunian vertikal, yang mana hal ini menjadi bukti bahwa informasi tentang demensia ataupun tentang gejala pikun itu harus dimulai dari sekarang agar kita bisa mencegah kepikunan di waktu yang akan datang. Karena ada data yang menunjukkan di Indonesia saat ini ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia, diprediksikan meningkat 2 juta di 2030 dan 4 juta di tahun 2050. Dan hal ini merupakan usaha kita bersama agar kita bisa sama-sama mencegah kepikunan, demensia dimanapun berada, dimulai dari rumah, dimulai dari diri kita sendiri. Dan sebagai informasi, kami dari Alzheimer Indonesia, saya akan menyampaikan sedikit tentang ALZI, bahwa kami merupakan organisasi non-profit yang memiliki tujuan atau visi meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, Alzheimer, dan keluarga lintas generasi di Indonesia dan diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi kami ini sudah berdiri dari tahun 2013, tepatnya tanggal 3 Agustus, kami berulang tahun yang ke-10 atau 1 dekade, dan kami merupakan bagian atau anggota resmi dari organisasi Alzheimer Disease International ADI di London. Di mana yang kami lakukan sejak 10 tahun lalu adalah kampanye, advokasi, dan sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Alzheimer dengan tagline "Jangan maklum dengan pikun". Dan inilah visi kami, harapannya di 2030 ALZI menjadi Center of Excellence untuk memberikan berbagai kegiatan, komunikasi, pendidikan, pelayanan, penelitian, pelatihan, fasilitas juga kerjasama untuk lintas generasi, lintas profesi, karena kami juga didukung oleh pemerintah, baik Kementerian Kesehatan, Sosial, Alzheimer Netherlands, dan berbagai komunitas dan berbagai latar belakang. Dan juga inilah kami, Alzheimer Indonesia. Wilayah kami ada 19 kota di Indonesia dan 7 kota di luar negeri, dari Belanda, Jerman, Qatar, Swiss, juga UK atau di Inggris. Dan inilah layanan kami, bahwa kami memiliki layanan navigasi perawatan ALZI atau dikenal dengan Narazi, yaitu konsultasi daring dengan dokter, psikolog, ataupun terapis, didampingi oleh Care Navigator ALZI yang sudah berpengalaman. Adapun layanan ini terbentuk sejak pandemi April 2020 untuk membantu para lansia, para orang tua kita, maupun keluarga dalam menavigasikan perjalanan perawatan demensia, ataupun apabila Bapak, Ibu, dan kakak-kakak membutuhkan deteksi dini, bisa menghubungi layanan ALZI di hotline Narazi. Selain itu, kami juga ada berbagai layanan pendukung lainnya, yaitu dalam bentuk edukasi dan training seperti hari ini, bersama Kak Airin melakukan edukasi, sosialisasi, kemudian ada sesi serazi yang baru saja diluncurkan di tahun ini, yaitu sesi sehat bersama ALZI dalam bentuk senam otak, kegiatan seni, dan lain sebagainya, sesi counseling, deteksi dini, support group, dan home visit dalam bentuk caregivers meeting, dan juga research, partnership,
referral diaspora, ada koordinator wilayah, serta sosial media kami. Jadi Bapak Ibu yang sudah melihat informasi tentang ALZI, kami sangat mengapresiasi apabila Bapak Ibu dapat follow dan menyebarkan informasi tentang demensia Alzheimer untuk mendukung kita semua mencegah kepikunan dan mendukung orang dengan demensia tetap berkualitas hidupnya bersama dengan keluarga. Demikian yang saya sampaikan dari Alzheimer Indonesia. Saya, Michael Maitimu, dan segenap tim Alzheimer Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Airin Sirait atas dukungannya dan juga semangatnya yang luar biasa untuk terus memberikan informasi tentang demensia Alzheimer di sekitarnya. Dan juga salam sehat untuk semua Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian. Jangan maklum dengan pikun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Airin dan tim. Kita lanjut ya. Terima kasih. Tadi saya katakan bahwa yang akan mendapatkan hadiah dari saya itu 3 orang yang menjawab tercepat dan tepat. Artinya ketika saya minta 3 dari 10, dijawab 3 dari 10, minimal 3 dari 10. Dan orang pertama yang me-WA saya dan menjawab dengan tepat itu adalah Bapak Muhammad Jumat, Tower Nusa Indah, unit 05 AN. Selamat untuk Pak Jumat. Kemudian yang kedua masuk dengan cepat adalah Chris. Chris dari Borneo 2CB. Kemudian yang ketiga itu adalah Fatmah. Fatma dari Kemuning. Nanti saya hubungin ya tiga-tiganya. Artinya sekarang berarti saya sudah tutup ya karena sudah 3 yang sudah 3 yang tercepat dan tepat. Dan juga di sini saya mengucapkan terima kasih untuk Tere yang menyempatkan diri untuk hadir mewakili dari ALZI. Tere boleh tampil dulu di screen, Tere? Memperkenalkan diri, boleh Tere? Halo Bapak Ibu semua, kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Irin yang sudah memaparkan mengenai demensia Alzheimer. Saya Imelda Teresia, biasanya dipanggil Tere dari Alzheimer Indonesia. Kebetulan saat ini sih saya merupakan kepala divisi untuk koordinator wilayah dan juga relawan Alzheimer Indonesia. Tetapi memang saya juga sama seperti Kak Iren dari 2013 juga Kak Iren gitu kan ya. Tetapi memang saya tuh awalnya volunteer dan ketika 2018 terlibat dalam penelitian dengan Prof Yuda tadi Yuda Turana yang kebetulan saat ini tahun ini terpilih menjadi rektor Atmajaya gitu kan. Jadi dia sekarang ini adalah merupakan rektor dari Universitas Atmajaya. Dan semenjak itu terlibat dalam beberapa kegiatan ALZI hingga saat ini. Jadi bagi Bapak Ibu semua, tadi saya juga udah memberikan website kami, YouTube kami gitu kan. Di YouTube kami itu banyak sekali informasi, banyak sekali video. Tadi itu senam otaknya bukan hanya 1, bukan hanya 2, 1 yang susah atau jempol dan kelingking yang susah gitu kan, tapi banyak hal lainnya gitu kan ya. Benar kayak kata Kak Iren bahwa hasil penelitian dari Dr. Maria bahwa selain poco-poco karena itu poco-poco, tetapi ternyata ada penelitian-penelitian lainnya bahwa ketika kita melakukan senam yaitu 150 menit per minggu itu dapat mengurangi faktor risiko terjadinya demensia sebesar 30%. Dan sebenarnya tadi video-video yang cuma 1 menit itu apabila kakak-kakak semua, Bapak Ibu semua melakukannya setiap hari, hasil penelitian yang sudah dilakukan di Jogja itu dalam waktu 3 bulan dapat meningkatkan kemampuan kognitif kita. Jadi bukan hanya lansia saja yang pikun, kadang-kadang kita anak muda juga gitu kan ya, yang masih muda-muda ini, makanya saya manggilnya kakak-kakak gitu kan ya. Kadang-kadang kita juga mungkin karena faktor kelelahan, faktor terlalu overload gitu kan ya, akhirnya kita mengalami sering lupa gitu kan ya. Nah, silakan bergabung dengan kami, like Instagram kami, Facebook kami, dan terutama YouTube kami. Kalau kata anak saya, like and subscribe gitu kan. Karena banyak video, informasi, dan lainnya yang bisa diakses. Itu saja sih dari saya. Terima kasih Kak Iren, terima kasih Kak Teguh, dan juga rekan-rekan lainnya. Terima kasih Tere, terima kasih ya. Sangat berharga waktunya Tere. Terima kasih.